غيره آدم عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ini sebahagian riwayat hidup Syekhuna Zaini, hamba mengharap rahmat dan berkah Allah nan pasti. Desa Tunggu Lirang beliau lahir malam Arba' 27 bulan Muharram 1361-nya, tepat 11 Februari 1942. Qushairi nama selagi kecil, baru Muhammad Zaininya yang ke-8 dari zurriyat Syekh Arsyadnya. Jihad ayahnya lelaki semua dari kuatnya, selagi kecil sifat terpuji nampak padanya, selalu di samping orang tua dan nenek pendidiknya. Haji Abdul Ghani itu ayahnya, dan Hajjah Masliyahnya itu bundanya. Nenek Salbiyah semua mendidiknya, semua mendidik, tanamkan tauhid dan akhlaknya. Baca Al-Quran dari rumahlah awal madrasahnya. Meskipun susah penghidupan di keluarganya, namun mereka sabar dan ridha, orang tak taunya. Sebotol minyak tanah dibawa pada gurunya, ngajari Quran Guru Hasan di pesayangannya. Ini antara guru-gurunya di Darussalamnya. Guru Abdul Muiz, Guru Sulaiman, Guru Muhammad Zainnya, Guru Rafi'i, Guru Syahran dan Husin Dahlannya, Guru Salman Yusuf, Syekh Haji Anang Sya'rani Arifnya, Syekh Husin Qadri, Syekh Salim Ma'ruf, Syekh Saman Mulia, Syekh Salman Jalil, Haji Nasrun Tahir Syarwani Abdannya. Dalam usia kurang lebih 10 tahunnya, sudah diberi Allah karamah kasyaf hisinya. Lihat mendengar apa terdinding yang di dalamnya. Waktu siyahah rumput batu salam nyebut khasiatnya, namun beliau anggap semua itu ujian, tidak terhenti menuntut ilmu, ia teruskan. Beliau hidup tengah
keluarga saleh salehah, sifat terpuji telah penuhi seisi rumah, sabar dan ridha menyembunyikan segala musibah. Guru sekumpul pernah dipukuli tak bilang ke rumah, sifat cintanya pada ulama dan solihinnya. Tiap waktu yang lewat tuan guru Zainal ilminya, beliau tunggu hanya salaman, minta doanya. Inilah semua sifat sewaktu nginjak dewasa. Setelah dewasa berbagai hal keistimewaannya, buka majelis ta'lim lebih dulu di karatunnya. Banyaklah orang yang hadir ngaji di rumah majelisnya, dari yang awam, orang menengah hingga gurunya. Waktu di karaton terkenal dengan guru anumnya, karena mudanya sudah menjadi ulama besarnya. Wajahnya tampan, merdu suara, juga qari'nya, mimpin maulidnya, ahli qasidah, banyak lagunya. Karatun majlis ta'limnya penuh, murid-muridnya hingga tak lagi mampu memuat akan jamaahnya. Beliau hijrah tak jauh dari kampung Karatunnya, masih wilayah Martapura, sekumpul namanya 2 kali lipat, murid bertambah bahkan lebihinya, hingga banyaklah bekas gurunya pun hadir majelisnya. Tamu dalam dan luar daerah, dari Jakarta bahkan Mekah dan Hadramaut pun berdatangannya. Beliau jihad dengan hartanya, baru dirinya sesuai dengan perintah Allah dalam Qur'annya. Haul Syekh Arsyad beliau ikut nyumbang hartanya, baru beliau hadir haul Syekh Muhammad Arsyadnya. Karamah beliau paling utama istiqamahnya dalam mengajar, membimbing umat ke jalan benarnya, sehingga sakit cuci darahlah yang menghambatnya. Namun selesai cuci darah kembali ngajarnya, walau di rumah, di dalam kamar, baca kitabnya. Pastilah sakit yang amat sangat ditahaninya, karena semangat niat di dalam beribadahnya. Kata beliau,
ini yang hidup. Rahmat Allahnya 4 istrinya dalam serumah, amat rukunnya pastilah adil, karena beliau seorang ulama. Karena di hadis Bukhari Ibnu Abbas berkata, sebaik umat adalah yang paling banyak istrinya dari semua istri-istrinya, hanya satunya yang memberinya keturunan atau anak-anaknya. Ibu Hajjah Laila asal dari kota kandangannya. Muhammad Amin dan Ahmad Habib, 2 darinya ya Allah panjangkan ini umur kedua putranya, agar badali sesuai yang dicita ayahnya. Penggantiku mengikuti jejak langkah-langkahnya, ya Allah samakan dengan ayahnya atau lebihnya. Ini di antara karya tulisnya Risalah Mubarakah Manaqib Samaniyahnya, Risalah Nuraniyah Syarah Tawassul Samaniyahnya, sebahagian manaqib Faqihil Muqaddamnya. Terakhir kesekian kali berobatnya ke Singapura, lemahlah jasmaninya. Dengan pesawat khusus pulang ke Martapura, malam Arba' waktu Isya tiba di rumahnya. Semua keluarga murid menjenguknya, suasana harus sambil berdoa. Akhirnya jam 5:10-nya subuh hari Arba' Allah memanggilnya. Tepat tanggal 5 Rajabnya 1426 Hijriyah, 10 Agustus 2005 selesai tugas, tinggal amal jariyahnya. Usia 65 Hijriyah, 63 Miladiyahnya. Derayan air mata tak tertahaninya nampak di wajah semua murid keluarga. Semua yang muhibbin, para pecintanya, merasa kehilangan ulama nomor 1 di masanya. Pertama beliau seorang ulama la yallah binazra, kedua kaya, ketiga tampannya la yallah binazra, 4 suara merdu, 5 4 istrinya la yallah binazra, 6 tinggi wibawa, 7 karismatiknya la yallah binazra. Duhai guru, ayah kami, pandanglah kami anak muridmu ini. Allah berkahi hidupnya kami, husnul khatimah bersamamu nanti. Ya Allah balas semua kebaikannya, lipat gandakan ya Allah pahalanya. Ampuni semua dosa-dosanya, surga Firdaus tempatkan dia.